Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam untuk seluruh jemaat GBDI Elohim yang ada di rumah. Halo, apa kabar saudara pada hari ini? Saudara bersuka cita, haleluya. Saudara diberkati Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Di minggu yang pertama di bulan Mei tahun 2020 ini, kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita kembali mengagung-agungkan Dia. Walaupun di tengah-tengah situasi keadaan yang darurat pada hari-hari ini, walaupun memang kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi saya ingin berkata, Tuhan Yesus tetap baik di dalam segala kondisi kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin mengangkat sebuah pembacaan dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawari 33. 2 Tawari pasal yang ke-33 pada ayatnya yang ke-10 sampai pada ayatnya yang ke-13. Jadi sekali lagi, 2 Tawari 33 ayat 10 sampai pada ayat yang ke-13. Saya akan bacakan kebenaran ini bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu menyimak di Alkitab saudara masing-masing di rumah. Saya percaya saudara sedang ikut dalam acara ibadah ini. Jadi 2 Tawari 33 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitannya, membelenggu dia dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha, atau Raja Manasye berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia atau Tuhan membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita telah membaca satu kebenaran firman Tuhan di mana dikisahkan bahwa Manasye dan rakyat yang dia perintahkan waktu itu tidak menghiraukan Tuhan. Sehingga saudara, ketika Raja Manasye tidak mengindahkan Tuhan, ketika suara Tuhan itu datang kepada orang-orang Yehuda atau kepada bangsa Israel ini, maka Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Asyur menangkap Manasye dan kaitannya atau saudara-saudaranya. Nah, saya ingin berkata pada pagi hari ini dengan sebuah kata dari awal khotbah saya pada saat ini. Sesuatu akan menjadi serius dalam kehidupan kita saat ini
ketika kita tidak menghiraukan firman. Sesuatu akan menjadi satu persoalan yang penting ketika kita tidak menghiraukan ketika suara Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Sebab demikian yang terjadi dengan Manasye. Itulah yang terjadi dengan orang-orang Yehuda. Karena mereka menghiraukan suara Tuhan yang datang dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Allah menyerahkan mereka untuk ditawan menuju ke Asyur. Maka Raja Manasye diikat dengan besi pada waktu itu. Sehingga sekali lagi saya ingin berkata, saudara, sesuatu akan menjadi satu hal yang serius dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita menghiraukan suara Tuhan. Sebab kita yang selalu membuat kehidupan ini menjadi rumit, saudara. Padahal hidup itu adalah sesuatu yang sederhana sebenarnya. Sebab memang ketika kita sayang istri, ya, itu suatu hal yang indah. Ketika kita sayang suami, itu adalah sesuatu yang indah. Sayang kepada anak-anak, itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi kenapa itu menjadi sesuatu yang rumit? Karena sayang itu telah hilang. Itu sebabnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari Minggu. Kembali kepada kasihmu yang semula. Ketika sayang itu telah pudar, ketika sayang itu semakin memudar, kembali kepada kasihmu yang semula. Sebenarnya hidup itu akan semakin indah ketika suami semakin sayang istri, ketika istri semakin sayang suami, ketika anak-anak sayang kepada orang tua. Ketika anak-anak semakin sayang, ini kehidupan yang sebenarnya sederhana bagi saya dan saudara. Yang suka membuat hidup itu menjadi rumit kita sendiri karena kehilangan kasih sayang. Yang suka membuat hidup ini menjadi susah, ya kita sendiri yang membuat. Karena perkara-perkara yang baik kita kurangi dalam kehidupan kita. Sebab Alkitab berkata, saudara, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tetapi terkadang kala kekhawatiran itu kita tidak serahkan kepada Tuhan, tetapi Tuhan minta sebenarnya kekhawatiran itu diserahkan kepada Tuhan. Tetapi terkadang kala kekhawatiran itu kita tanggung sendiri. Artinya saudara, ketika Tuhan minta kekhawatiran itu diserahkan kepada Tuhan, nah Tuhan sendiri yang akan menanggung hidup saya dan saudara. Apalagi saudara, hari-hari ini kita di masa-masa yang sukar. Sebab seringkali dalam kehidupan ini kita berpikir kita adalah seorang ahli, saudara. Kita adalah seorang yang hebat dalam perkara-perkara kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita adalah seorang yang ahli berdagang. Mungkin kita bilang, karena saya seorang ahli yang berdagang, saya tidak perlu Tuhan. Saya tidak perlu melibatkan Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa kita adalah seorang ahli dalam pertanian. Mungkin ketika engkau bercocok tanam, engkau sudah tahu persis kapan kita akan menanam, waktunya kita akan menanam, dan waktunya kita akan menuai. Mungkin kita akan berkata, karena kita ahli dalam bidang pertanian, tidak perlu libatkan Tuhan. Mungkin juga saudara, kita seorang ahli dalam pertukangan, ahli dalam segala sesuatu, dan lain-lain. Ini pun kita berpikir bahwa saya ahli dalam segala sesuatu. Mungkin saya ahli dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi saudara, saya ingin berkata, dengarkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Seahli-ahlinya kita tetap punya kekurangan. Sebab ini yang terjadi saudara, ketika murid-murid dan Yesus menuju ke seberang, mereka ada di atas perahu. Sebab pada awalnya Yesus yang mengajak mereka, mari kita pergi ke seberang. Tetapi pada
pada ayat-ayat selanjutnya dalam peristiwa itu, mereka yang membawa Yesus. Mungkin Petrus berkata, Tuhan tidak pengalaman. Mungkin Petrus berkata, saya yang lebih ahli dalam soal nelayan. Karena memang seorang Petrus, dia dari mudanya, dia dari kanak-kanaknya sudah hidup di danau pada waktu itu. Jadi mungkin Petrus berkata, saya lebih ahli dari Yesus. Sehingga mereka membawa Yesus di atas buritan dan mereka tempatkan Yesus di sebuah tilam dan Yesus tidur di situ. Dan pada waktu itu, ketika mereka ada di tengah-tengah danau, maka datanglah tofan yang besar, datanglah angin yang besar, melanda perahu mereka pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Maka kata Alkitab, maka perahu mereka hampir tenggelam, hampir tenggelam. Mungkin Petrus berkata, Yesus tidur saja, kami yang ahli ada di atas danau ini. Tetapi pada akhirnya keahlian Petrus di situ tidak dapat diandalkan, sehingga dia berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan bangun, Engkau tidak tahu kita akan binasa. Ternyata keahlian Petrus sebagai seorang nelayan tidak dapat diandalkan, dan pada akhirnya Yesus bangun dari tidurnya. Dan dia hardik angin pada waktu itu, sehingga ketika Yesus menghentikan angin ribut yang melanda pada waktu itu, seketika itu saja maka danau itu menjadi sangat teduh. Ternyata keahlian Petrus tidak dapat diandalkan, walaupun memang dia seorang ahli. Mungkin dia berkata, biarlah Yesus tetap tidur, kami tidak perlu Yesus karena kami seorang ahli nelayan. Haleluya. Saudara yang kekasih, hidup ini akan menjadi rumit kalau kita merasa tidak perlu Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Saya ingin berkata, seahli-ahlinya kehidupan manusia, engkau tetap perlu Yesus. Sebab pada hari-hari ini, saudara, para ahli di bidang kesehatan, para ahli di bidang farmasi, sementara berusaha mencari vaksin untuk dapat menghentikan virus corona, sampai hari ini belum ditemukan. Amerika sudah berusaha, negara-negara di Eropa sudah berusaha, sampai hari ini belum ditemukan vaksin untuk menghentikan virus yang sementara terjadi, saudara. Sehebat-hebatnya manusia, dia tetap perlu Tuhan. Dia tetap perlu Tuhan. Sehingga ada sebuah lagu lama berkata, keperluanku, keperluanku Yesus saja. Saudara perlu Yesus, sebab ada banyak hal yang saudara tidak tahu. Saudara, hari-hari ini saudara perlu Yesus, karena Yesus dia adalah Allah yang maha besar. Dia tahu segala-galanya. Dia tahu hati saudara, dia tahu pikiran saudara, dia mengerti persoalan saudara, dia mengerti masalah yang saudara sedang hadapi. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya saudara, hidup itu simple. Sebab Alkitab berkata, jangan menyimpang ke kiri dan jangan menyimpang ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi dan berada, kata firman. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Artinya tetaplah setia, tetaplah taat, tetaplah dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Apapun yang sementara terjadi hari-hari ini, tetap setia. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Tetap setia, saudara. Tetap taat, tetap lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Boleh katakan kiri kanan saudara, baik yang ada di rumah, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sekali lagi saya ajak jemaat Tuhan yang ada di rumah, katakan,
jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Haleluya. Sebab saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada ayat 10 yang kita baca pada saat ini, ketika Tuhan mau bicara kepada Manasye, ketika Tuhan mau bicara kepada bangsa Yehuda, kepada orang Israel, pada ayat yang ke-10 ini, mereka tidak hiraukan apa yang Tuhan katakan. Mereka tidak hiraukan apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Padahal suara Tuhan itu jelas datang kepada mereka. Tuhan bersuara kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu. Tetapi mereka mengeraskan hati. Mereka menghiraukan apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka pada ayat 10. Artinya juga saya ingin berkata, saudara, mungkin saudara tidak menyadari bahwa melalui peristiwa corona ini, melalui peristiwa COVID-19 ini, sebenarnya Tuhan sedang bicara kepada kita semua. Tuhan bicara kepada umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Tuhan bicara kepada orang-orang di seluruh dunia. Tuhan bicara, saudara. Mungkin ketika Tuhan bicara melalui COVID-19, kita mungkin ada orang-orang yang tidak menghiraukannya. Sambil lalu saja, ini soal biasa. Virus itu kan sudah dari zaman Tuhan Yesus sudah ada. Ini sesuatu hal yang lumrah. Lihat saudara, Raja Manasye dan bangsa Yehuda, mereka tidak menghiraukan suara Tuhan. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini, ketika Tuhan bicara melalui COVID-19, dengarkan dia, dengarkan dia, dengarkan dia. Kenapa Tuhan bicara melalui COVID-19 ini, saudara? Yang pertama, Tuhan bicara dalam COVID-19 ini supaya engkau menjadi orang yang tetap takut akan Tuhan. Supaya kita tetap menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya kita tidak hidup semena-mena, semau gue, tetapi biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan terus sungguh-sungguh, terus lebih setia, terus lebih taat, terus hidup di hadapan Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan. Sebab hidup ini akan dipertanggungjawabkan, saudara. Satu kali waktu nanti semua kita akan diperhadapkan pada takhta pengadilan Kristus. Perbuatan baik, perbuatan jahat akan diadili di takhta pengadilan Kristus. Dia akan meminta pertanggungjawaban jawab atas setiap apa yang dia berikan kepada saya dan saudara, apa yang dia percayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan bicara melalui COVID-19 ini supaya kita tetap menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan standar Alkitab, saudara. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Sebab juga, saudara, pada poin yang kedua, Tuhan bicara melalui COVID-19 ini. Tuhan bicara melalui COVID-19 ini supaya setiap anak-anaknya, supaya setiap orang-orang percaya semakin dekat dengan dia, semakin dekat dengan dia, semakin berharap kepadanya, semakin kita berpaut dengannya, saudara. Sebab hidup kita hanya oleh kemurahan Tuhan, saudara. Hidup kita adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan yang membentengi anak-anaknya. Tuhan yang membentengi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan adalah perisai dan Tuhan adalah penolong saya dan saudara. Itu sebabnya Tuhan bicara melalui COVID-19 supaya engkau, supaya kamu, supaya saya dan saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Sebab ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kita akan jadi tenang.
Kita akan tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Sebab Dia penolong, saudara. Dia adalah perisai. Dia adalah pembela bagi kita sebagai umat-umatnya. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang ada di rumah, jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Sebab ketika engkau jauh dari Tuhan, engkau binasa. Tetapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, pasti engkau akan alami kelegaan, saudara. Sebab kita lega dari setiap persoalan hidup. Kita lega dari setiap masalah dan persoalan yang kita alami. Sebab terkadang kala memang persoalan itu bertubi-tubi datang dalam hidup saya dan saudara. Tetapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau pasti alami kelegaan. Sebab itu Tuhan Yesus mengajak, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengajak, mari datang kepadanya, mari lebih dekat dengan Dia. Suara Tuhan melalui COVID-19 ini, Tuhan mau saudara dekat dengan Dia. Saya, saudara, kalau umpama punya orang-orang dekat, misalnya dekat dengan presiden, wow, pasti saya diperhatikan oleh presiden, kebutuhan saya, keperluan saya. Kalau saya dekat dengan orang-orang yang ternama, orang-orang kaya, segala sesuatu pasti terjamin, saudara. Kalau saya dekat, ada hubungan dekat dengan mereka. Tetapi kita diajak oleh Tuhan untuk dekat dengan Dia, untuk dekat dengan Tuhan. Sebab ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan alami pemeliharaan Tuhan, saudara. Kita akan alami jaminan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Tuhan bersuara melalui COVID-19 ini. Dia mau supaya saya dan saudara berjaga-jagalah. Karena kedatangannya sudah semakin dekat, saudara. Berjaga-jagalah hai seluruh umat-umat Tuhan. Tetap eksis dalam kehidupanmu yang dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Berjaga-jagalah. Karena Yesus sudah hampir datang. Dia sudah sangat dekat. Tanda-tandanya sudah terjadi, saudara. Mungkin saudara sedang tutup mata dengan keadaan dan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. COVID-19 menggemparkan dunia. Ini adalah tanda, saudara, Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Jangan hiraukan Tuhan, saudara. Jangan hiraukan suara Tuhan. Mungkin saudara berkata, masih lama lagi Yesus itu akan datang. Dia masih lama lagi akan kembali. Tetapi saya ingin berkata, Yesus tidak lama lagi akan datang, saudara. Sebab ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia akan memisahkan mana gandum, mana jerami. Sebab alat penampi sudah ada di tangannya. Dia akan memisahkan mana orang-orang percaya yang benar, mana orang-orang yang percaya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan mana yang jauh dari Dia. Alat penampi itu sudah ada di tangannya. Untuk memisahkan, saudara, mana gandum, mana jerami. Apakah kita masih termasuk gandum, saudara? Pastikan hidupmu engkau termasuk dalam golongan yang disebut dalam perumpamaan ini sebagai gandum-gandumnya Tuhan. Sebab Dia akan datang, saudara. Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Dia memisahkan mana domba, mana yang kambing. Dia akan memisahkan, saudara. Sehingga ada lagu lama dia berkata, Bapa dan anak tercerai, suami dan istri tercerai, perceraian selamanya
waktu Tuhan menghukum dunia. Yesus datang pada kali yang pertama membawa kasih-Nya kepada saya dan saudara. Tetapi ingat, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia akan datang membawa pemisahan, dan Dia akan datang membawa penghukuman bagi mereka yang di luar Tuhan, bagi mereka yang jauh dari Tuhan. Tuhan akan datang kembali, saudara. Lihat tanda-tandanya sudah sangat dekat. Ada juga lagu lama berkata, Tuhan datang beserta dengan tentara Allah, orang suci beribu-ribu datanglah, datang memisahkan segala orang durhaka yang melawan akan Tuhan dari dulu dan sekarang. Yang melawan akan Tuhan artinya yang tidak menghiraukan suaranya hari-hari ini. Dengarkan Dia, saudara, dengarkan Dia. Dengarkan Tuhan. Tuhan mau bicara kepada kita. Tuhan mau bicara kepada anak-anak Tuhan. Tuhan mau bicara kepada seluruh dunia, bahwa Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan mau bicara. Tetapi persoalannya, saudara, apakah kita mau dengar Dia? Manasye dan bangsa Yehuda tidak mau dengar firman-Nya, tidak mau dengarkan Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita dengar, taat dan lakukan saja, saudara. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Kalau Tuhan bilang bergerak, ya bergerak. Kalau Tuhan bilang melakukan segala sesuatu, lakukan segala sesuatu, saudara. Raja Manasye dan bangsa Yehuda tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan akhirnya mereka ditawan menuju ke Asyur. Yang sebenarnya Raja Yehuda ini, Manasye ini, dia harus ada di Yerusalem, dia harus ada di istana raja. Tetapi mengapa hal itu terjadi? Dia menjadi seorang tawanan yang diikat, ditarik dengan kuda, ditarik dengan unta, menuju ke Asyur dalam keadaan yang terikat. Karena Manasye menghiraukan Tuhan. Dia tidak mau dengar firman-Nya, dia tidak mau dengar perkataannya. Tetapi saudara, pada ayat yang ke-12, kita baca ayat yang ke-12, saudara. Ayat yang ke-12 ini, ayat ini berkata begini: dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Pada awalnya Raja Manasye tidak mau menghiraukan suara Tuhan, tidak mengindahkan suara Tuhan. Tetapi pada ayat yang ke-12 ini, dia berusaha melunakkan hati Tuhan. Dia datang dan dia sadari apa yang sudah ia lakukan. Sebab pada waktu itu, saudara, Raja Manasye membangun kembali patung-patung yang dirobohkan oleh papanya Hizkia. Dia membangun kembali kuil-kuil penyembahan Baal pada waktu itu yang sudah dirobohkan oleh papanya Raja Hizkia. Tetapi ketika dia dalam keadaan yang terdesak, ketika dia dalam keadaan yang terikat, maka kata firman Tuhan, dia berusaha melunakkan hati Tuhan. Artinya dia berbalik kembali kepada Tuhan. Dalam keadaan yang terpojok, dalam keadaan yang terdesak, dia berseru kepada Tuhan. Dia merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Sebab kata Alkitab, ketika kita merendahkan hidup kita dan berseru dan memanggil namanya yang kudus,
maka Allah akan memulihkan keadaan kita. Allah akan memulihkan keadaan dan situasi kita ketika kita datang berseru kepadanya, ketika kita datang merendahkan hidup kita kepadanya. Tuhan tidak pendendam, Tuhan tidak ingat dosa Manasye, tetapi Tuhan lihat hatinya yang berseru, yang diserahkan dan merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati Manasye. Tuhan tidak dendam dengan segala dosa-dosanya, tetapi Tuhan menerima dia, dan Tuhan memulihkan Manasye, dan Tuhan mengembalikan kedudukannya sebagai Raja Yehuda pada waktu itu. Haleluya. Kalau kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan, kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Di sementara COVID-19 ini sementara terjadi, ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan pasti pulihkan kita. Tuhan pasti pulihkan kita. Itu sebabnya jangan hiraukan Tuhan kalau dia sedang bicara kepada kita. Sebab perkataan-perkataan firman-Nya, perkataan-perkataan sabdanya itu adalah sumber kekuatan kita, saudara. Firman-Nya adalah sumber kekuatan kita. Kita tidak dapat berdaya dengan segala sesuatu. Sehebat-hebatnya kita dalam setiap profesi kita, kita perlu Tuhan. Kita perlu suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Karena perkataan firman Tuhan, perkataan sabda Tuhan adalah jawaban dari setiap pergumulan hidup saya dan saudara. Apapun masalah saya dan saudara, apapun pergumulan saya dan saudara, perkataan Tuhan adalah jawaban dari setiap pergumulan saya dan saudara. Itu sebabnya dengarkan dia, jangan hiraukan dia, karena suaranya memulihkan saya dan saudara. Karena perkataannya, firman-Nya adalah jawaban dari setiap pergumulan saya dan saudara. Haleluya. Sebab saya selalu berkata begini, saudara, perkataan manusia, kuasa manusia, filsafat manusia tidak akan mampu merubah kehidupan saya dan saudara. Tetapi sepatah kata firman Tuhan itu mampu merubah hidup saya dan saudara. Haleluya. Indahkan dia, dengarkan dia, dengarkan firman-Nya, taruh perkataannya di dalam setiap hati dan pikiranmu, maka dia yang akan memulihkan saya dan saudara. Karena yang berikut, saudara, perkataannya, karena firman-Nya adalah merupakan sebuah kepastian bagi saya dan saudara. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Firman-Nya tinggal tetap. Firman Tuhan adalah sebuah kepastian. Firman Tuhan adalah sebuah kepastian bagi saya dan saudara. Sebab Alkitab tidak bilang, Alkitab tidak berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, mudah-mudahan dipulihkan seperti putih seperti salju. Tuhan tidak berkata seperti itu. Tetapi dia berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Kenapa? Ketika kita datang berseru di hadapan-Nya dan merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan, Dia yang akan menghapus segala dosa kita. Dia yang tidak akan pernah mengingat-ingat kembali dosa saya dan saudara. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena Tuhan kita penuh dengan kasih. Asalkan kita datang merendahkan hidup kita kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Haleluya. Karena di dalam firman-Nya adalah merupakan sebuah kepastian bagi saya dan saudara. Firman Allah adalah sesuatu yang pasti.
Haleluya. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Tangkap firman Tuhan ini, dengarkan firman Tuhan ini, lakukan firman Tuhan ini dalam hidup saya dan saudara. Maka Tuhan yang mendengar ketika kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan, kita dipulihkan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara dengan kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan pujian ini di hadapan